Allah membuat gambaran sebuah desa yang aman, sebuah kawasan yang aman, qaryatan aminatan mutmainnah, kondisinya aman, tenang, ya'tiha rizquha min kulli makan, rezekinya lancar datang dari segala arah, dari perdagangan, dari pertanian, apa lagi? Perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, sukses semua. Fakafarat bi an'umillah, lalu desa ini kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Lah coba, kufur dengan fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, maka Allah memberikan kepada desa itu libasal ju', kelaparan, wal khauf, rasa takut. Penguasanya zalim, dijajah, ya, rakyatnya diperas, memperkaya diri, dan seterusnya. Kenapa? Apa sebabnya? Fakafarat bi an'umillah. Jadi kenikmatan, termasuk kenikmatan besar itu punya negara merdeka, aman, tentram, ekonominya merata, kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nikmat besar, saudara. Itulah makna nikmat besar dari kemerdekaan itu. Apakah harus disyukuri? Iya. Dalam ayat ini kita diancam ketika memiliki, berada di suatu kawasan yang aman, tentram, tenang, semua ada, fakafarat bi an'umillah, lalu tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mengganti dengan musibah, dengan malapetaka yang menjadi berat. Maka ini menjadi tugas kita, menjadi kewajiban kita masing-masing. Jangan menstandarisasi kesyukuran itu harus berjamaah. Orang lain bersyukur baru ikut syukur. Jangan. Bersyukur itu kewajiban kita masing-masing. Mensyukuri. Sampai dalam Al-Quran diberikan gambaran penjajah yang paling kejam siapa dalam Al-Quran? Fir'aun laknatullahi alaihi. Jangan radhiyallahu anhu. Fir'aun radhiyallahu anhu. Laknatullah alaihi, laknatnya Allah atas Fir'aun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kekejaman Fir'aun itu, dia tidak hanya sekedar menjajah biasa. Dia jadikan rakyatnya itu berkasta-kasta, bertingkat-tingkat. Kalau dalam Islam semua dihilangkan. Islam datang menyamaratakan hak dan kewajiban, hatta kepada para wanita tidak ada dibedakan, hatta kepada budak sekalipun, pembantu atau orang yang lebih hina daripada pembantu, orang yang tidak merdeka hidupnya, dia dalam keadaan dibeli, itu juga harus dimanusiakan dalam Islam. Islam datang, maka dikatakan din hurriyah. Islam itu adalah agama merdeka. Merdeka, semua umatnya diangkat derajatnya, tidak boleh ada yang direndahkan. Ketika Rasulullah sudah sakit parah, masih ingat kisahnya, Rasulullah sakit parah, banyak pesan yang beliau keluarkan. Hubungan dengan Allah, beliau mengatakan as-salah ya ibadallah, as-salah, as-salah, katanya, wahai hamba Allah, hai umatku, salat, salat, salat. Jaga, sambung kamu dengan Allah. Tinggalkan tuh sambung jamaah Islam, jamaah itu. Di sana ada sambung soalnya. Sambung kepada imam. Sambung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat salat dijaga. Salatnya dijaga. Kehusyuannya dijaga. Yang kedua apa? Hubungan dengan manusia. Yang paling diingatkan oleh Rasulullah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah fi abidikum, dalam budak-budak kalian. Jangan kamu aniaya budak, jangan kamu rendahkan budak. Kalau budak saja nggak boleh direndahkan, harus dimanusiakan, berarti di atasnya lebih juga, kan begitu. Itulah Islam.
Fir'aun ini datang tidak hanya menjajah, dia mengkelas-kelaskan manusia. Ada pangkatnya ini, ada kastanya ini, kastanya yang paling direndahkan dijajah adalah Bani Israel, dipekerjakan, ya, tidak dibayar, tidak dikasih makan, tidak dikasih tempat. Itulah Bani Israel. Nggak boleh berkumpul-kumpul, nggak bisa ibadah mereka Bani Israel, sampai akhirnya Bani Israel juga sudah meninggalkan kitab Taurat, sudah nggak kenal dengan ibadah sudah. Padahal Bani Israel itu turunan Nabi Yakub, orang yang ahli kitab. Dengan penjajahan Fir'aun itu hilang semuanya agamanya hilang, menyembah patung, bahkan melakukan kesyirikan. Itulah penjajahan. Karena itulah kalau kita bercerita ini, maka ini dalam Islam menempati kesyukuran yang khusus perlu kita perhatikan, kemerdekaan ini. Namun makna dari bersyukur itu harus ada maknanya dalam Islam. Tidak hanya hati yang senang, ya. Akhirnya apa? Bikin pentas, ngundang bidu wanita, joget-joget. Ini kemerdekaan apa nih? Kemerdekaan dari agama apa kemerdekaan dari kezaliman? Senang bersyukur kepada Allah tapi tidak diisi dengan kemaksiatan, jelas itu. Lalu kita ucapkan alhamdulillah, merdeka, boleh, merdeka, merdeka, ditulis, didengungkan, bagian dari mensyukuri. Namun yang ketiga ini namanya mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan segala bentuk kebaikan. Itulah bersyukur kepada Allah. Kalau hanya senang joget-joget, apalagi minum arak lagi, minum-minum katanya merdeka, berarti sekarang merdeka apa itu? Nah, itu tidak mengisi, tidak mensyukuri kemerdekaan. I'malu, dalam Al-Quran disebutkan, i'malu ala Dawuda syukra li ajlis syukri. Beramallah kamu wahai keluarga Nabi Daud. Keluarga Nabi Daud mendapatkan nikmat besar. Seorang raja, seorang penguasa, seorang kaya, semuanya ada dalam keluarga Nabi Daud. Apa yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran? I'malu ala Daud. Hei keluarga Daud, bersyukurlah kamu, beramallah kamu yang banyak, beribadahlah, syukran sebagai bentuk kesyukuran kamu. Ini, jadi kesyukuran itu mengisi kehidupan ini dengan segala bentuk kebaikan. Kebaikan mana saja, kebaikan dalam dunia ini, apalagi kebaikan yang terkait urusan akhirat. Ketika Rasulullah bengkak kakinya, sholat karena sholat malam, bukan karena asam urat. Asam urat sudah turun di kaki, artinya bengkak kakinya. Ini bengkak karena sholat malam. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Ini sering kita dengar, tapi ini jadilah peringatan bahwa kegiatan ibadah kita semakin kontinu, semakin istiqamah, itu pembuktian bahwa kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.